Oke ya. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Intinya charting itu cuma memvisualisasikan nih. Yang divisualisasikan apa? Ya tergantung mau dipakai apa. Nah ini yang dipakai ini harga. Pertama harga. Kedua volume. Ketiga volatilitas. Nah saya udah itu aja. Kalau mau ditambah lagi ya enggak apa-apa. Tergantung mau pakai indikatornya apa. Tinggal klik indikator nih ya. Ini saya ingatkan lagi saya hanya pakai yang gratisan saja menurut saya sudah cukup. Gitu ya. Cuma kalau gratisan itu delay. Delay berapa lama? Delay sekitar 15 menit. Cuman karena kita swing jadi ya nggak terlalu penting-penting amat gitulah, ya kan? Oke. Nah, berikutnya charting itu nggak selalu melulu dengan analisa teknikal ya. Jadi bisa juga kita bandingin BRI dengan BNI misalkan ya. Tinggal tanda plus ini tulis BBNI ya. Terus tulis lagi misalkan tadi BMRI gitu ya. Misalkan lagi BBCA gitu ya. Nah, jadilah grafik komparasi gitu kan. Oh ini kelihatannya, misalkan nih ya, kita ada nemu narasi nih, oh kelihatannya nih, apa namanya, saham perbankan mau naik nih, ya kan. Saham perbankan mau naik, bingung nih mau pilih yang mana misalkan ya, mau fokusin yang mana gitu ya. Oh kita bandingin aja nih semuanya. Oh ternyata yang lagi paling turun selama, apa namanya, dari tanggal 7 Juli sampai sekarang. 7 Juli 2025 sampai sekarang itu BCA. Apa nyoba eh, misalkan udah alokasi 30 juta gitu ya. 20 juta, 15 juta di BCA, lainnya dibagi rata ke bank-bank lain gitu misalkan ya. Nah, caranya gitu. Cuman kalau yang saya buat tadi itu narasinya adalah bank-bank BUMN yang utamanya naik. Kenapa begitu? Karena BCA itu dia itu ini asingnya besar sekali di situ. Alokasinya sudah 16% sendiri gitu ya. Taunya di mana? Taunya kita lihat di Edo ya. Buka Google, kelihatan ya. Edo ETF Holding gitu ya. Nah, kita lihat nih, holding. Nah, BCA itu berapa persen nih? 16%, BRI 10%, BMRI 8,2, BNI 2,8. Nah, saya agak agak lebih banyak masuk di BNI daripada BMRI dan BBRI karena itu tadi. Nah, kalau tiba-tiba asingnya jualan, dalam arti nasabahnya si BlackRock ini yang buat BlackRock ya, dia buat ETF atau reksadana, namanya EIDO ini, isinya saham-saham Indonesia ini. Nah, kalau mereka tiba-tiba pengen jualan, yang dijual dulu yang paling gede dulu, alokasinya yang paling kena ini dulu, yang paling paling banyak kejual tuh ini dulu pasti, paling gede dulu. Kenapa begitu? Ya karena udah aturannya si BlackRock di Edo ini, gitu ya. Nah, jadi kenapa saya pilih agak lebih banyak di BNI daripada BMRI dan BRI itu ya karena itu aja alasannya. Gitu. Apakah benar apa salah? Ya tidak tahu. Tergantung nanti pasarnya meresponnya seperti apa, gitu ya. Jadi saya cuma hanya melogika. Nah, lihat dari data ini, oh BNI paling dikit nih. Berarti kalau tiba-tiba asingnya jualan, yang paling kena korban dulu ini. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang balik lagi ke grafik. Oke ya. Nah, jadi kita udah bisa buat ini. Cara tinggal tadi mau sama apa dulu, terus di plus gitu ya. Lihat plus. Plus itu buat bandingin sahamnya mau dibandingin dengan saham apa gitu ya. Oke ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Kita pelan-pelan aja biar nggak kagok gitu ya, ketinggalan gitu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Mau open mic juga boleh kalau mau tanya, atau mau chat juga boleh. Santai aja. Belum ada. Oke, kalau belum ada. Nah, berikutnya sebelum kita masuk teknikal ya, ini kita hapus dulu semua. Nah, kita bikin namanya indexing. Oke ya, indexing itu gimana nih? Nah, kalau indexing itu ibaratnya gini, kalau LQ45 itu isinya saham ini tuh, yang isinya 45 saham yang liquid banget itu ya di bursa Indonesia kan. Nah, dia kan punya grafiknya sendiri tuh. Nah, kita juga bisa buat kayak gitu nih, tapi khusus misalkan bank aja gitu ya. Ya tinggal ini klik aja. Ini kan BBRI udah ada. Kita klik tulis plus. Nah,
ya kan? Terus mau di plus apa? BBNI misalkan, ya toh. Di plus lagi BMRI gitu ya, misalkan, ya kan? Terus satu lagi BBCA gitu ya. Nah, kalau udah apa? Pencet enter. Jadilah kita grafik harga saham gabungan BBRI, BNRI, BMRI, BNI sama BCA. Nah, terus fungsinya apa nih kalau udah tahu begini? Nah, misalkan tadi mau beli BNI gitu ya, mau analisa BNI, tinggal ini bandingin sama BBNI aja, ya kan? Oke. Nah, oh ternyata kalau dari bulan Juli sampai sekarang, BNI itu outperform dibandingkan kawan-kawannya gitu ya. Nah, terus artinya gimana? Ya, artinya eh, kalau secara gampangannya, secara grafiknya aja, ini BNI dibanding dengan tiga kawannya ini tadi, yang setara itu, dia overvalue gitu ya. Nah, kalau di zoom lagi, ya hasilnya beda lagi. Nah, di zoom terus gitu ya. Nah, ternyata BNI masih outperform juga nih dari apa namanya 10 Agustus 2021 gitu ya. Nah, mau sampai kapan tinggal di zoom aja atau mau nah, kalau di zoom jauh banget ternyata BNI masih yang perform gitu ya. Nah, tergantung kalian mau lihatnya sampai periode keberapa atau berapa lama sebelumnya gitu ya. Nah, fungsinya itu. Jadi jangan terus tiba-tiba langsung analisa teknikal dulu ya. Jadi kita lihat gambaran luasnya dulu gitu ya. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira? Jangan sampai bingung-bingung ya. Mending tanya dulu daripada bingung nanti udah jauh gitu ya. Belum ada? Ini mau kalau mau ajak teman boleh loh, santai aja loh. Ini gratis kok. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke teknikal klasik dulu. Nah, ini dihapus dulu BNI-nya biar nggak banyak ini ya. Nah, terus kita misalkan saham BBRI ya. Ya, BNI terus gitu ya, misalkan ya. Oke. Nah, alat bantu berikutnya saya biasanya ini selera ya. Itu pakai MA50 gitu ya. MA50 itu rata-rata pergerakan harga selama 50 hari ke belakang. Tergantung kalau pakainya daily ya berarti 50 hari, kalau weekly berarti 50 minggu gitu ya. Kalau 30 menit berarti ya 30 kali 50 gitu ya. Ya kayak gitu doang. Nggak ada yang apa indikator sakti gitu nggak ada ya. Oke, daily dulu ya. Nah, udah kayak gini terus apa nih? Oh, ini berarti eh, apa namanya di grafiknya ini kalau begitu keluar dari MA50 balik lagi gitu ya. Cuman kan sekarang ada konteks itu tadi kan. Konteksnya ini gini, pemerintah kan udah bikin apa namanya salah satunya MBG, terus ada insentif buat galangan kapal gitu ya. Terus ada mungkin nanti ada insentif lagi buat sawit gitu ya. Nah, berarti kan waktu yang tepat untuk ekspansi karena disubsidi oleh pemerintah gitu. Nah, kalau ekspansi itu mereka kan emiten-emiten itu tadi itu butuh modal ya toh. Nah, butuh modal tuh caranya gimana? Caranya bisa raik isu, bisa apa namanya, bisa manas-manasin investor buat beli gitu ya. Contohnya kayak dilakukan beberapa emiten begitu ini langsung dia zoom di mana-mana sama grup-grup saham gitu ya. Nah, jadi CEO-nya aktif masuk ke grup saham jelasin prospeknya gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang lainnya lagi itu adalah utang. Utang itu gimana? Nerbitin surat utang atau utang ke bank gitu kan. Nah, ini kan insentifnya udah ada nih, ya kan? Bangsanya galangan kapal, MBG, kayak gitu, gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya dia ekspansi sudah ada ruang, ya kan? Untuk menyerap insentif pemerintah tadi, tinggal modalnya aja. Nah, salah satu modalnya itu adalah eh, dia butuh utang. Utang dari mana? Utang yang bisa bank yang bisa ngasih utang di perusahaan TBK sebesar-besar itu gitu ya. Ya salah satunya ya BRI, salah empatnya yaitu tadi BRI, BNI, Mandiri dan BCA gitu kan. Nah, dari situ kenapa whitelistnya jadi BRI dan BNI, BMRI gitu ya. Nah, oke.
Nah, terus apa nih yang perlu dilakukan nih? Sebetulnya gampang sekali ya, analisa teknikal klasik itu. Nah, kita kan ngelihat tren gitu ya. Ngelihat tren, nah berarti tinggal ditarik nih yang bawah sama yang di atas, yang atas dulu sama yang bawah. Fungsinya itu kita lihat kayak di contohnya ya. Nah, ini kita tarik garis gini. Jadi nih, oh di level ini, level tren ini, di sini, di sini, di sini, di sini berurang berapa kali nih? Satu, dua, tiga, empat. Oh, berarti ini trennya itu terjaga, nggak bikin lower low, tapi malah bikin higher low, gitu ya. Ya kan low-nya ini lebih lebih rendah daripada yang terbaru kan. Nah, yang terbaru lagi lebih tinggi daripada yang sebelumnya kan. Berarti itu namanya higher low. Nah, cuma nanda-nandain gini aja kayak ibaratnya kita baca novel terus ngasih stabilo gitu loh. Nah, gitu fungsinya. Teknikal klasik itu sebetulnya cuma kayak gitu. Nah, terus berikutnya nih. Nah, yang atas kan. Tapi ternyata itu dia itu nggak bikin higher high. Higher high itu berarti seharus high berikutnya lebih tinggi dari sebelumnya, tapi bikin lower high gitu kan. Nah, cuman di ini di tanggal 20 Februari 2026 ya kan, itu ternyata breakout dia, ya kan? Breakout ya. Breakout itu artinya dia eh, ada kita bisa membaca nih dari grafiknya ini aja, dia udah keluar dari tren sideways-nya yang menyempit itu, ya kan? Nah, ini biasanya diartikan adalah ada adanya perubahan, ada potensi perubahan tren, gitu ya. Trennya gimana ya? Nanti zigzag naik gitu sih, kayak gitu. Nah, cuman itu kan tadi baru grafik kan, baru grafik harga kan. Nah, kita lihat nih grafik volumenya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan berarti yang kita tandain area pentingnya ada di sini, ya kan? Kita tandain dulu ya, area pentingnya itu ada di sini karena breakout ya. Breakout terus nggak tembus lagi ke bawah gitu ya. Nah, itu ada di tanggal berapa tuh? 20 Februari sampai eh berapa nih? 25 Februari ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di volumenya nih. 20 sampai 25. Nah, volumenya itu kalau breakout yang bagus itu volumenya itu ada ledakan volume kayak gini. Cuma pas breakout ya. Nah, ini ada cuma tidak tidak terlalu signifikan gitu loh. Iya kan? Nah, kalau kayak gini itu sebetulnya belum terlalu confirm breakoutnya. Cuman apa namanya? Secara narasi tadi apa namanya? Demand-nya itu, demand utangnya itu dari sektor-sektor yang dapat insentif itu ada. Nah, jadi kenapa kok saya berani masuk gitu ya? Oke ya, dari situ ketemulah. Oh, di sini nih titik baliknya kemungkinan besar, gitu ya. Cuma kalau murni dari teknikal, volumenya itu belum seberapa besar gitu ya dibanding sebelumnya. Nah, ini yang besar sebelumnya itu pas terjadi ini ya halt ya. Dua kali ISG halt berarti minus 16% gitu ya. Nah, ada yang investor besar beli mungkin Danantara sama BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Yang taruh uang di sini biar nggak turun lagi gitu ya. Nah, nah jadilah ini jadilah sinyal buy berdasarkan breakout gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada. Kok gampang banget analisa teknikal ya? Kan teknikal itu gini, analisa, metode gitu ya. Itu tuh kalau bagi kami, orang-orang yang trading gitu ya, itu adalah tools gitu loh, Pak. Bukan ilmu sihir apa-apa, cuma tools gitu loh. Cuma tools untuk apa? Untuk membaca pattern gitu ya. Jadi jangan jangan misalnya ada orang, ini kalau gini pasti jangan kayak gitu ya Pak ya. Ini cuma tools gitu loh, ya kan? Nah, kalau yang klasik ini, analisa teknikal klasik ini yang narik-narik garis ini, itu tiap orang, maksudnya tiap orang tuh tiap trader, misalkan saya nih sama Bayan, nariknya bisa beda juga, ya kan? Nariknya bisa beda dan kesimpulannya pun juga akan hasilnya beda. Jadi lebih kayak seni gitu. Gitu. Nah, cuman kita ikutin yang menurut kita paling logis itu yang mana, gitu ya. Oke.
Nah, ini analisa apa namanya? Teknikal klasik namanya. Itu ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyain dulu ini. Mumpung masih ringan ini, belum tambah jelimet. Yakin belum ada? Oke, kalau belum ada kita lihat dari grafik time frame yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini sebetulnya menarik sih. Ya, ya kan. Ini ya dari weekly ini mampu tembus. Jadi MA50 ini bisa jadi support atau resisten yang dinamis gitu ya. Jadi nggak garis lurus doang, tapi ngikutin perkembangan harganya, ya kan. Nah pas ini breakout nih, ya tapi ini di sini juga breakout Pak. Kenapa kok di sini lebih penting gitu ya? Ya karena di sini lagi ada konteks, pas ini belum ada konteks sebagus sekarang, gitu ya. Oke ya. Yang dimaksud konteks itu apa sih anyway ya? Nah, yang menurut saya konteks itu bagus itu harus gini, eh, secara fundamental dia itu bisa berkembang gitu loh. Jadi ada bakal ke depannya secara fundamental ada perkembangan besar. Nah, ini kan masuk ya. Karena kenapa? Karena tadi emiten-emiten yang dapat insentif tadi kan butuh utang. Ya pasti ya salah satunya ke sini, ya kan? Karena yang punya uang sebesar itu ya empat bank ini, ya kan? Salah satunya BRI gitu ya. Oke, nah konteks pertama berdasarkan fundamental udah masuk akal dulu ya toh. Nah, konteks kedua apa? Konteks kedua adalah eh, saham ini supply-nya berkurang. Jadi eh, apa namanya ada investor yang kelihatannya jangka panjang itu masuk gitu loh dan jumlahnya besar. Nah, menurut saya ada kok. Kenapa kok ada gitu ya? Ya karena tadi kebijakannya pemerintah kita nyuruh Danantara dan BPJS untuk meningkatkan alokasi portofolionya di saham. Ya mereka bisanya beli saham-saham LQ45 kan, kalau enggak nanti disalah-salahin kayak yang kasus Asabri dulu itu toh. Nah, mereka akhirnya masuk ke sini. Itu asumsinya. Oke ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada? Yakin nggak ada nih? Dia mau tanya? Atau mau diulangi juga nggak apa-apa, santai aja. Yakin nggak ada? Ini tambah lanjut, tambah ribet tuh nanti. Nanti kita pakai AI segala. Oke, nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut namanya pakai analisa teknikal kuantitatif. Kuantitatif itu cuma bahasa kerennya aja. Karena pakai matematika, jadi itu kita pakai indikator yang sudah dibuat di sini ini, tinggal dipilih aja gitu ya. Nah, jujur kalau saya jarang pakai sih, cuman ini untuk menjelaskan materi ini saya perlu contohin, gitu ya. Nah, yang pertama ini kalau yang udah ada di sini, indikator kuantitatifnya apa nih? Nah, ini MA50 ini, ya kan? Jadi kan udah digambarin otomatis setiap 50 grafik sebelumnya muncul garis putih lanjutin sebelumnya gitu ya. Nah, ini fungsinya buat apa kalau MA50 buat lihat pergerakan rata-rata selama 50 hari 50 minggu sebelumnya karena kita pakai grafik weekly ya. Nah, berikutnya lagi yang udah ada di sini ATR gitu ya. Atau mau pakai yang belum ada misalkan ya. Misalkan kita pakai oke ini dihapus dulu karena kalau yang gratis itu cuma dibatasi dua indikator kalau nggak salah. Pakai misalkan RSI gitu ya. Oke. Nah, ntar saya setting dulu. Kuning-kuningnya hilang aja. Nah, oke ya. Nah, ini bacanya gini nih, RSI ya. Walaupun udah ada satu apa perhitungannya cuma kita bacanya juga bisa beda-beda lagi tiap trader gini. Jadi gini, ini ada area yang dikasih ungu-ungu gitu ya. Ya kan? Nah, kadang juga ada uh, grafik ini namanya grafik RSI-nya ini yang keriting ini. Itu nembus yang ungu-ungu gitu ya. Nah, nembus itu artinya apa? Ada trennya lagi ekstrim bullish nih gitu ya. Kalau kalau nembus bawah artinya ekstrim bearish gitu ya. Nah, terus pasti insting kita, wah kalau nembus begini ya toh, kita beli aja nih.
gitu ya. Menembus begini kita beli aja nih. Apakah benar begitu gitu ya? Kita lihat coba ya. Ini kan yang tembus ekstrim tadi mana ini ya. Nah, masih turun toh ternyata, ya kan? Nah, coba lagi yang ini ya. Ini tembus ekstrim kan? Ya masih turun berikutnya walaupun tidak lama kemudian naik ya. Nah, terus misalkan nih ini lagi nih di sini ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya ini ya. 24 Februari gitu. Masih turun terus baru naik gitu ya. Nah, jadi indikator itu tidak terus menjamin kesuksesan gitu ya, Pak ya. Itu cuma alat bantu untuk membaca gitu. Nah, cara bacanya lagi bisa gini lagi nih. Nah, kalau misalkan ini cara bacanya lagi nih, misalkan nih, oh ini di dalam ini terus toh, di dalam ungu-ungu terus toh. Tiba-tiba keluar kayak gini ya toh. Wah, ini kemungkinan breakout gitu ya. Mana ini tadi? Misalkan ini ya. Breakout ya. Oh, ternyata naik. Sideways dulu terus naik gitu ya. Nah, bacanya bisa kayak begitu. Tergantung mau jadi buat mau cari reversalan atau buat nyari udah lama sideways terus breakout gitu ya. Bisa juga cara bacanya begini nih. Eh, jadi digabungin antara teknikal klasik dengan teknikal kuantitatif nih. Cara gabungin gimana ya? Tinggal kita buat aja, tarik garis aja. Nah, gini kan. Oke, terus sama ini gitu ya. Nah, begitu ini nanti RSI-nya ini keluar dari garis tren yang kita buat misalnya keluar ke atas ya. Wah, ini kemungkinan breakout gitu ya. Nah, breakout terus ternyata kita cek volumenya lumayan besar. Nah, mungkin lanjut naik. Nah, kayak gitu. Kata kuncinya mungkin loh ya. Jangan terus pasti gitu ya. Nggak ada pasti ya, Pak ya. Nah, kayak gitu caranya baca teknikal teknikal klasik ini tadi, tarik-tarik garis, teknikal kuantitatif ini tadi, baca baca indikator, gabungan ya tinggal entah gabungan pakai ini atau enggak ininya dicoret-coret pakai garis juga bisa gitu ya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Gak ada? Yakin gak ada? Yakin gak ada ini ya? Nah, ini sekarang mulai ke bagian ribet-ribetnya. Ribet-ribetnya itu dalam arti gini, kita naikin satu tingkat lagi. Wah, kayaknya saya nggak ada yang cocok nih sama indikatornya yang ada di TradingView gitu ya, misalkan. Tapi saya punya teori sendiri nih, misalkan ya. Misalkan nih, punya teori begini nih. Kalau udah, ini misalkan nih di weekly ya, atau di monthly aja deh, biar gampang ya. Semisal nih, udah ada lebih dari dua candle close di bawah MA50, ya kan? Itu biasanya nggak lama naik, misalkan. Punya teori gitu misalkan ya, di grafik 30 menit. Nah, kita bisa coding nih, coding nyuruh AI bikin sinyal buy ketika di apa namanya grafik ini turun di bawah MA50, close-nya di bawah MA50 lebih dari dua kali kita keluarin sinyal buy gitu. Bisa. Nah, kalau nggak bisa coding ya kayak saya nggak bisa coding ya pakai AI gitu ya. Oke ya. Nah ini sebelum kita ngoding-ngoding, ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada. Yakin nggak ada? Gitu. Yakin nggak ada? Oke, silakan. Oh, cara baca ATR. Oke. Oke. Oke, gini ya. Berarti kita zoom aja ya ATR-nya ya. Nah, ini namanya ATR. Oke ya. Singkatan, nggak usah lihat RMA-nya, ATR-nya aja. ATR itu singkatan dari Average True Range. Gitu ya. Average True Range itu kalau kalian coba tanya ke AI, itu kurang lebih jawabannya adalah jarak antara close dan high candle tersebut gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau ATR makin tinggi kayak begini, itu artinya jarak jarak close-nya yang di hari ini sama hari sebelum jarak
apa sorry sorry jarak open sama jarak low sama high-nya di hari ini dibanding sama sebelumnya itu lebih tinggi. Artinya apa? Artinya makin volatil gitu ya. Jadi ini fungsinya adalah bukan buat sebagai sinyal buy sell, tapi tujuannya adalah mengira-ngira volatilitasnya itu apakah udah peak atau mau atau bisa turun lagi gitu volatilitasnya. Nah, kalau volatilitasnya lagi tinggi kayak sekarang gitu ya. Kalau kita pengen banget entry nih karena nemu entah itu konteks yang bagus sekali gitu misalkan ya. Misalkan di sini gitu ya. Kita nemu konteks bagus gitu ya. Nah, harganya kan close di sini kan. Nah, ATR-nya lagi tinggi-tingginya nih. Nah, kita bisa nih nawar di harga ini. Kalau orang nggak lihat ATR, ah gimana sih lu nawar, nawar kok jauh banget ya nggak dapet lah. Nah, kalian punya teori bisa dapat karena apa? Karena ATR-nya lagi tinggi, jadi lagi volatil sehingga geraknya lagi liar-liarnya. Jadi kalau kita ngantri 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 sadis gitu ya, kayak mak-mak beliin sepatu anaknya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dapat gitu kan. Nah, terus cuman ini kalau ATR lagi tinggi-tingginya begini, kita harus menerima kalau SL-nya harus juga tinggi, gede juga. Karena ya tadi geraknya lagi liar. Tapi, ya kan, tapi. Nah, TP-nya juga bisa makin tinggi. Gitu. Jadi beli di sini, SL di sini, TP di sini gitu ya. Masih bisa kena dalam waktu dekat karena apa? Karena secara ATR ini, secara volatilitasnya ini lagi tinggi-tingginya gitu ya. Ya kan lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, jadi caranya baca ATR cuma kayak gitu, penerapannya cuma kayak gitu. Jadi bukan terus apa namanya disatukan jadi sinyal mujarab apa akurasi 80% gitu ya. Nggak ada gitu ya. Oke, apakah terjawab Bu Marta tentang penjelasan ATR? Gimana? Terjawab, Pak? Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi sebelum tak buat pusing ini? Nanti kita buat indikator sendiri pakai AI gitu ya. So ide sendiri gitu ya. Jadi teorinya kita nanti di kuantifikasi sama AI, jadikan indikator kuantitatif. Gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum buat pusing nih. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita mulai dari yang kita. Kalau coding biasanya saya sukanya pakai saya hilangin. Ah, sukanya pakai ini cloud karena dia jarang error. Jawabannya cuma begitu doang. Oke, nah yang pertama harus dipersiapkan adalah Pine Script namanya. Kok hilang? Bukan. Nah ini. Nah, pertama siapin ini dulu sebelum buka AI-nya ya. Oke. Nah, ini dihapus dulu semua gitu ya. Terus kita minta tolong AI-nya. Nah, sebelum minta tolong AI-nya harus ditentuin dulu nih, kita punya teori apa gitu ya. Misalkan kita punya teori, oh kalau kalau apa namanya close-nya di bawah MA 50 di atas 2 kali itu kemungkinan mau reversal gitu ya, mau reversal naik gitu ya. Oke ya, teorinya yang sederhana gitu ya misalkan ya. Nah, kita nyuruh AI ini pakai bahasa Indonesia juga bisa. Tolong buatkan, sorry, tolong bantu saya buatkan. Nah, Pine Script terbaru, gitu ya. Kata kuncinya ini dulu, jangan di enter ya, pencet shift terus enter gitu ya, biar nggak kekirim langsung gitu ya. Oke, terus tolong buatkan signal jika
Nah, gini ya. Oke, terus yuk, bilang gini ke AI-nya. Ntar, pikir dulu. Jadi ya sekarang, jadi AI ini beneran ya, itu industri yang bener-bener eh, apa namanya dikembangin banget, entah itu di US dan di Cina terutama. Mereka itu ngabisin modal besar-besaran buat akumulasi GPU sama RAM, gunanya buat ngetrain AI-nya biar makin cepat mikirnya dan makin pinter gitu ya. Nah, jadi ya kita sebagai user ya toh, jangan cuma ngomel-ngomel harga mahal gitu ya, tapi kita juga pakai nih, ini kan gratis toh, dipakailah gitu ya. Hmm. Oke, nah ini ada konfirmasi muncul juga aja. Loh, kok disuruh bayar? Ya udah kalau gitu kita cari yang gratis ya. Oke, ini gratis ya harusnya kalau ini. Oke, thinking level high, Gemini Pro 3 preview, pakai ini. Yang udah pakai yang paling pintar ini udah terus. Oke, wah kurang ajar suruh bayar. Oke, mulai dari awal ya, sorry. Kereta saya. Oke nih sambil nunggu ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada. Kalau saya lebih nyaman ngotak-ngatik begini pakai komputer atau laptop ya. Kalau HP terlalu kecil gambarnya, terus lagi ngotak-ngatik tiba-tiba di WA nggak fokus jadinya. Jadi kalau emang lagi pengen eksperimen ya pakai di komputer aja. Nah nanti saya tunjukin lagi setelah ini semua selesai. Maksudnya bagian teori-teori selesai. Nah nanti saya kasih lihat di apps iPod itu chartingnya bisa kayak apa gitu ya. Langsung buatin. Ah, sorry Pak. Oke, semoga tidak error. Oke ya. Terus kita perlu apa? Di Kopas semua ini. Cuman kadang ya suka error tapi nggak apa-apa ya. Kita coba dulu ya. Control C, Mbak Trading View. Control V. Loh, bisa nggak? Loh, suruh bayar lagi. Bentar, saya hapus dulu ini ya, MA50. Nah, berhasil ya. Eh, Ngecilinnya gimana sih? Oh, ini. Nah, oke ya. Grafik sa- 1, 2, 3, 4 muncul. Ya, kalau lebih dari 3 muncul kan. 1, 2, 3 muncul. Ini muncul lagi. Gitu aja. Berhasil toh. Nah, kayak gitu ya. Cara kalau misalkan nih kalian punya teori, teorinya harus jelas dulu ya. Beli ketika apa atau sell ketika apa gitu ya. Nah, terus habis tanya ke AI-nya. Nah, ini coba saya ganti grafik weekly ya, misalkan. Ya toh. Ini kenapa kalau dihitung buy ini kan habis naik terus turun, buy gitu kan. Keliru ternyata teori kita keliru nih di grafik weekly gitu kan. Ini habis masuk terus buy. Oh, ini ada bentuk juga gitu ya. Oh, ini buy untung banyak ya kan. Nah, baik sempat rugi dulu baru untung lumayan buahnya ya kan. Ini rugi gitu ya. Gitu. Nah, ini ya kalau di hold ya untung ya karena emang harga saham itu kan seringannya naik toh. Cuman kan kita balik lagi kita harus juga memperhitungkan drawdown kan. Oke ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Gak ada. eh Say something biar saya tahu kalau kalian benar-benar paham atau nggak paham di bagian mana gitu lah. Nggak ada, yakin? Nggak ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya loh. Gimana nggak ada? Yakin? Oke, jadi sesimpel itu sebetulnya charting itu. Tidak usah yang repot-repot begitu ya. Tapi kalau mau dibuat repot ya nggak apa-apa. Makin repot mungkin makin pede gitu ya. Kalau saya enggak sih. Saya pokoknya ada konteks, grafiknya ada tren yang terbentuk atau keluar dari tren yang nggak kondusif ini kan, sideways terus turun gitu. Saya udah masuk aja, tapi ya pakai stop loss. Itu oke, silakan pertanyaan apa? Ya, nah kopinya ke ini ya, Pine Script namanya. Oke ya, nah kita ulangin ya biar biar jelas ya. Oke, ini ulanginnya gimana tadi? Ya. Atau gini aja. Hmm, ini tadi dihapus ya toh. Ini tadi kok ini juga bisa. Ini dihapus terus ini tadi disimpan. Hmm, udah ngilangin ini gimana? Gak bisa hilang. Oh ini alah bukan. Oke, tadi kan pertama tampilan gini, ya kan? Nah, kita harus punya apa nih tadi teori dulu ya. Teorinya apa terserah. Misalkan nih, oh di bawah MA5 4 candle, di bawah MA50 4 candle kita kita maunya buy gitu ya. Kita punya teori, ya toh teorinya jelas. Nah, udah gitu kita siap-siap. Nah, caranya siap-siap gimana? Cari gambar pohon Natal atau pohon cemara ini, ya atau pohon pinus sih, pine atau pinus ya. Nah, itu diklik, ya toh. Nah, ini digedein dikit, ya kan? Ini semuanya dihapus. Kontrol A, backspace, hilang semua toh, ya. Sampai sini ya. Sampai sini aman ya. Nah, terus kita pakai AI. Nah, AI-nya yang gratis, sudah pasti gratis itu. Tapi dulu sering error, cuma karena udah diupdate sama Google ya, jadi tambah pinter. Nih namanya Google AI Studio. Ini gratis, benar-benar gratis. Itu tinggal punya sign in aja pakai akun Gmail-nya gitu ya. Terus, nah kamu jelasin dulu nih, teorimu tuh apa? Apa ini ya, teorimu tuh apa? Maksudnya apa itu ketika begini maka begitu gitu loh. Intinya begitu. Ya kan? Nah, jadi ketika misalkan nih, ketika harga close di bawah EMA 50 breadlock candle, maka tolong buatkan sinyal buy. Jadi kalau nyuruh nyuruh coding itu intinya jika begini maka begitu gitu. Intinya begitu. Oke ya. Nah, jelas kan? Nah, tinggal nih AI-nya tinggal kita tulisan ini tinggal di enter aja nanti AI-nya jelasin. Nah, bla 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 jadilah begini. Oke ya. Nah, ini dikopas semua gitu ya. Dikopas semua sampai sini ya. Slash slash ini ya. Ctrl C ya toh. Terus habis itu Ctrl V. Nah, jadi ya toh. Terus add to chart. Jadi deh. Cuma gitu doang. Jadi kalau kalian punya teori tentang indikator kira-kira kemungkinan ajaib gitu ya, coba aja dites gitu ya. Santai aja gitu. Jadi, wah, daripada nyoret-nyoret sendiri, ngitung sendiri, ya atau belum tentu bener apa enggak gitu kan. Atau enggak belum tentu cocok, ya mending gitu. Nah, ini namanya prompting. Kita nyuruh AI melakukan sesuatu namanya prompting gitu doang. Jadi deh. Nah, kalau cocok dipakai, nggak cocok jadi dipakai. Atau enggak cara lihatnya nih, oh ada indikator buy tapi konteksnya masih jelek nih. Nunggu beberapa saat lagi, nanti aku baru entry A gitu ya. Bisa aja kayak gitu. Jadi ada teori dalam teori lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kita
udah tahu cara pakai AI-nya, terus masukkan ke chart gitu ya. Nah, ini kenapa harus pakai trend review kalau nggak pakai Indo Premier langsung karena tidak ada fitur transkripnya gitu. Oke, apakah apakah kejawab Pak Aan? Gimana terjawab kah? Terjawab kah? Oke, sip. Mantap sekali. Yang lainnya ada yang mau tanya? Nah, ini nanti kalau ini kan karena perintahnya sederhana, jadi jadi apa namanya nggak sering error. Nanti kalau perintahnya misalkan nih, oh apa namanya, misalkan MA-nya banyak nih. Oh MA 50 harus di atas MA 100, terus habis itu MA 20 harus di bawah MA 50, terus harganya di bawah itu semua selama 3 candle baru pencet buy. Lah itu ya bisa juga kayak gitu kalau punya teori begitu gitu ya. Nah, saya jelasin yang sederhana itu biar biar kelihatan gitu loh flow-nya. Flow-nya nyuruh AI-nya itu kayak apa gitu ya. Kayak gitu ya bisa gitu. Jadi kalau punya teori apapun, jangan pakai uang sendiri dulu, dites dulu gitu ya. Kira-kira cocok apa enggak gitu ya. Oke, ini enggak cuman ini ya, cuman untuk saham, untuk apapun yang ada di grafik itu, termasuk Bitcoin, Forex lah, bisa semua. Yang penting kan di sini ada grafiknya, ada volumenya, ada volatilitasnya, ada pen script-nya. Udah tinggal gitu aja. Oke, kalau belum ada nih saya ulangin dulu, rekap dulu urutannya itu gimana. Oke ya. Pertama, kalian lihat dulu nih, secara garis besar itu kayak apa nih behaviornya. Behavior itu dalam arti pergerakan harganya dan volumenya dan volatilitasnya kayak apa nih, secara garis besar gitu ya. Oh, ini walaupun ada turun ngeri-ngeri begini, kalau di garis garis dari sekarang sampai sekarang ini intinya naik gitu ya. Nah, kalau intinya naik, kita harusnya buat teori fokusnya ke naik gitu ya, jangan terus nge-short gitu ya. Ya kalau di saham belum bisa nge-short ya, tapi kalau di saham Amerika atau Forex atau apa kan bisa nge-short. Nah, pertama dilihat dulu kayak gini, kayak. Nah, terus dicari tahu dulu nih logikanya apa sih, kenapa kok ini cenderungnya naik gitu ya. Nah, udah ketemu logikanya, misalkan nih saham itu kan perusahaan perusahaan produktif kan nih BRI kan, ya kan, dan nasabahnya makin lama makin banyak gitu ya. Berarti kan makin lama makin produktif kan. Nah, ya wajar aja kalau pasar menilai ini makin mahal daripada sebelumnya gitu kan. Jadi trennya naik gitu ya. Nah, ketemu tuh teori itu dulu pertama. Yang kedua, trennya itu cenderung naik. Yang ketiga, kita cari fokus lagi misalkan ditambahin MA 50 nih. Oh, tambahin MA 50 itu secara behavior kalau misalkan dia turun lebih dari 3 candle apa 4 candle, kemungkinan balik naik. Nah, kita entry-nya di situ-situ aja. Udah ketemu teori lagi kayak gitu. Berarti kan kita tinggal butuh sinyal buy-nya aja kan, biar nggak usah ngitung satu-satu kan. Nah, tinggallah suruh AI-nya. Suruh AI-nya buat coding biar bisa muncul sinyal buy kayak tadi. Ya kan? Nah, itu. Gimana? Ini yang telat santai aja. Kita ada rekamannya. Nanti nanti saya upload. Nanti saya kasih ke Pak Prima. Pak Prima nanti upload di YouTube. Jadi kalau mau dilihat lagi masih bisa santai saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya udah selesai sebetulnya sih. Saya cuma nakut-nakutin aja tadi bikin bikin pusingnya. Gimana ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalau diulangi agak panjang ini. Nanti lihat rekamannya ya. Kalau ada yang nggak tahu lagi nanti bisa 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 lihat rekamannya. Terus kalau nggak pasti nggak tahu bisa tanya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Apakah ini membantu apa enggak materi kayak gini? Tolong saya dikasih tahu. Gimana membantu nggak materi kayak begini? Atau malah bikin pusing? Ayo direspon. Saya butuh.
pendapat apakah materinya seperti ini membantu, layak untuk diperdalam lagi ke depannya, atau ganti materi aja. Oke, terima kasih Bu Marta. Yang lainnya gimana? Merasa terbantu apa enggak materinya? Oke, oke. Berarti gimana nih? Terbantu apa enggak nih? Oh, terbantu. Kan terbantu enggak ini tentang ini? Kalau enggak apa-apa. Nanti tinggal kita bikin materi yang lain aja. Jadi no hard feeling lah, santai. Bantu kan? Oke, terima kasih kalau gitu. Nah, ini sebelum lanjut lagi ya, saya cuma minta sedikit bantuan aja. Apa namanya? Bantuannya, oh, oh, oke. Minta bantuannya aja untuk apa? Untuk ngisi ini ya Pak ya, ngisi daftar hadir ya Pak ya. Biar biar saya ngerti, oh ini materinya ini cocok gitu ya. Maksudnya membantu gitu ya. Ini diisi dulu, cuma Google Form ringan-ringan aja, diisi dulu. eh ya nggak bisa di skip ya, jangan di skip, diisi nanti buat eh, penilaian saya sendiri. Kira-kira ini materinya butuh di kedepannya butuh dipertajam lagi apa enggak? Itu aja sih. Ini ya, pengen di grup WA ya, di sini ya. Oke, udah itu. Nah, kita sekarang masuk ke iPod sebentar ya. Nah, ini kalian bisa lihat postingan saya di sebentar. Oke, selamat datang. Ini udah hampir selesai, tapi nggak apa-apa, ini ada rekamannya, santai aja. Nah, itu login dulu ya, Pak ya. Login dulu itu pakai ini, gini, caranya gini. Oke ya, Ke- kelihatan share screen-nya saya ya, yang dari HP ya. Nah, pertama masuk iPod dulu, ya kan? Mana tuh ini? Nah, ini kan ada, ini buka Indo Premier dulu, nanti login. Nah, pencet login itu kita sama persis kayak WA. Nah, ini kan suruh generate QR kan. Nah, itu kita klik dulu ini, apa namanya, gambar orang di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas itu ada kayak gini tampilannya. Terus kita eh, scroll ke bawah, security, login, iPod web namanya. Nah, terus kita kayak, nah ini jadi udah nyambung sama yang di PC gitu ya. Oke. Nah, terus yang mau saya share itu ini, cuman ini aja. Eh Pencet home, terus kita pilih ke hanya bus ini.
Ntar connecting ya. Sebentar. Oh, sinyalnya hilang. Sebentar, sinyalnya hilang. Sebentar, sinyalnya hilang. Nah, udah. Sinyalnya hilang. Ntar ya, saya ulang. Sinyalnya kok hilang terus. Malah not respon. Internetku kayaknya agak kayak. Hmm, Bentar ya, bentar ya. Ini aja deh. Eh, nah, ini pos-posan saya di iPod. Kedengeran kan ya? Suaranya masih kedengeran. Pos-posan saya di iPod. Nah, ini kan ada yang di biru-biru ini bisa diklik sahamnya gitu ya. Ini kalau di iPod bisa cari profil saya namanya ini. Terus nanti tinggal lihat yang di saya post itu biasanya apa. Nah, ini kan ada banyak sekali saham nih, ya kan? Bisa pencet kita pencet compare kayak gitu. Nah, itu nanti semuanya ke compare sama kayak tadi yang di TradingView. Cuma bedanya ini juga ada data-data lainnya, kayak low performance gitu ya. Misalkan kalau yang di HP lebih lengkap lagi nanti ada fundamentalnya segala. Cuma tadi HP saya bermasalah ternyata. Nah, nanti tinggal lihat lihat cari aja apa namanya pos-posan saya di itu tadi. Namanya ini tadi. Ini, nah buat dilihat itu. Nanti bisa bandingin grafik sekaligus ada fundamentalnya nih. Misalkan kayak tadi gini ya, saya hapus dulu semuanya. Nah, gini ya. Nah, kalau di trend view kan cuma gini aja kan, ya kan. Nah, kalau nanti di iPod apps-nya yang handphone terutama ya, bukan yang web ya. Itu nanti ada perbandingan di bawahnya itu secara fundamental juga gitu. Cuma tadi HP itu lagi bermasalah jadi nggak bisa nampilin di sini. Nah, bedanya itu. Jadi nanti di sini udah kita lihat, nanti kalau mau dibandingin lagi yang ada fundamentalnya pakai iPod apps tadi, tinggal klik compare-compare tadi. Kayak gini. Misalkan kita tulis taruhlah saham BBRI lagi gitu ya misalkan. Oke. Nah, nanti yang kalau yang di kalau yang di apa namanya yang di update bisa di compare lagi, cuma nanti bawahnya ada data-data apa namanya fundamentalnya gitu. Nah, kalau ini ada kayaknya nggak ada di sini di iPod Web lebih di iPod App sih gitu. Nggak ada di belum ada udah gitu ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada. Kalau belum ada, saya ini ya, saya ulangin dulu sedikit rekapannya kita belajar apa aja tadi ya. Oke, pertama, kayak ini kita hapus semua. Nah, yang pertama adalah charting, gitu. Charting itu ngapain sebetulnya? Charting itu intinya kita lihat data, tapi secara visual, gitu ya. Yang divisualin itu apa sih yang paling penting? Pertama, otomatis grafik harga ya. Kayak ini saya hilangin juga, biar nggak ganggu ya. Grafik harga. Yang kedua apa? Yang kedua adalah grafik volume, gitu ya. Nah, volume saya tambahin indikator namanya MA30. Jadi kalau di atas ini berarti di atas rata-rata volumenya lagi di atas rata-rata 30 hari sebelumnya, 30 minggu sebelumnya. Kenapa kok 30 minggu? Karena kita pakainya weekly. Kalau daily ya 30 hari, kalau monthly 30 dan 30 menit ya. 30 kali 30. Nah, itu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah volatilitas. Volatilitas saya lihatnya pakai ATR gitu ya. Nah, kalau ATR-nya makin tinggi, kita nawarnya bisa makin tinggi. Atau bukan atau dan jarak SL dan TP-nya dari entry itu juga harus makin besar karena kenapa? Karena lagi volatil lagi tinggi itu artinya geraknya lagi ganas-ganasnya gitu ya. Oke ya, rekapan paling sederhananya itu. Nah, berikutnya kita charting itu lagi itu bisa bisa juga nggak harus selalu teknikal, bisa aja buat bikin perbandingan. Caranya tinggal pencet plus ini ya. Plus itu tinggal bandingin sama BMRI, misalkan BCA, BNI, apalagi ini. eh ya empat itu doang ya. Nah, kita bandingin, kita lihat nih. Oh, selama dari tahun berapa nih? Misalkan dari sini ya. Ini dari tanggal 18 Februari, 18 Februari tahun 2025 sampai sekarang ini yang outperform ini ternyata BRI tadi ya. Nah, kalau dari 14 Maret 2025 outperform BMRI gitu ya. Oke ya. Nah, terus berikutnya lagi kita bisa buat lagi namanya indexing, gitu ya. Kan ada nih LQ45, LQ45 itu kan berarti grafik rata-rata harga saham 45 harga saham yang paling liquid di Indonesia. Nah, kalau kita maunya fokusnya cuma ke bank-bank Himbara aja gitu atau Big Bank aja gitu ya. Caranya tinggal BRI plus BCA misalkan plus lagi sorry kok sama plus lagi eh BNI kalau nggak ada diketik aja BNI ya toh terus BMRI oke ya ini ya jadi begini kalau udah gimana di enter jadi nah ini adalah harga dari rata-rata ini empat emiten ini gitu ya. Lah terus fungsinya apa kalau di rata-rata? Fungsinya kita lihat nih misalnya kita maunya mau beli BMRI mau beli BRI apa BMRI gitu ya. Ya tinggal diklik aja plus ini bandingin sama chartnya BMRI gitu kan. Nah, oh ternyata BMRI outperform nih dibandingin sama teman-teman lainnya nih gitu ya. Oh yang bikin underperform apa nih? Yo kayaknya BCA deh daripada kayaknya mending dibandingin aja ya kan. Oh gitu. Oh iya ternyata BCA yang berat-beratin. Kalau gitu BCA-nya kita keluarin dari indeksnya aja kalau misalkan bikin bias gitu ya. Caranya gimana ya? Tinggal dihapus aja. Nah ini ya. Si enter. Nah kalau kayak gini ternyata kan nggak terlalu jauh gitu kan. Wah mau beli BMRI nih tapi kok apa namanya outperformnya ketinggian ya udah kalau gitu jangan BMRI yang lain aja misalkan BBNI gimana nih? Nah oh ternyata BNRI BBNI lagi outperform dibanding kawan-kawan ini ya udahlah alokasiin di sini aja gitu ya kayak gitu nggak apa-apa teorinya kayak gitu nggak apa-apa gitu kan. Nah jadi fungsinya indexing tuh kayak gitu ya. Ini semua saya akses dengan TradingView ya.
gratis gitu ya. Jadi nggak perlu bayar buat nampilin kayak begini ya. Oke, ini semua udah saya ulangi yang charting basic banget. Berikutnya adalah teknikal, gitu ya. Teknikal itu sebetulnya apa sih? Teknikal itu fungsinya kita mencari pattern di grafik ini, gitu. Grafik yang mana nih? Ya bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, gitu kan. Tuh mau yang mana yang difokusin gitu kan. Nah, biasanya orang-orang lihatnya di harga, karena kan dia belinya di harga sekian gitu. Jadi fokusnya di harga, baru volume, baru volatilitas gitu ya. Nah, teknikal sendiri itu cuman ada dua macam. Ya, pertama teknikal klasik, ya toh. Klasik itu artinya kita narik-narik garis manual, gitu ya. Bahasa kerennya teknikal klasik gitu ya. Narik-narik garis itu ya gini, sesuai keyakinan masing-masing aja. Nah, terus bikin, oh ternyata ada resisten nih di sini, kita tandain gitu ya. Oh ini udah tembus resisten nih, ini berarti tiga bank ini kelihatannya mau lanjut naik tren gitu ya. Nah, kayak gitu. Cara bacanya misalkan begitu ya. Nah, eh, teknikal klasik ini intinya kita itu kayak ibaratnya kayak lagi baca buku, lagi belajar mau ujian gitu ya. Terus kita stabiloin gitu loh. Cuma kayak gitu intinya. Yang distabiloin apa? Yang distabiloin pola-pola yang menurut kalian tuh menarik. Nah, ini kenapa menarik nih menurut saya nih? Karena dia tuh bikin higher low. Ya di sini kenapa kok nggak ditandain di sini? Karena ini cuma sekali terus balik lagi. Nah, saya bisa berteori seperti itu karena saya yang gambar. Nah, kalau yang orang lain yang gambar beda teori lagi bisa aja kayak gini gambarnya. Oh ini harus saya kenain nih kayak gini nih yang bener nih. Ya balik lagi itu selera ya. Gitu ya. Ada yang gambarnya begini, ada yang gambarnya begini. Kalau saya kenapa begini? Karena di sini ada pola berulang satu, dua, terus berapa ini ngumpul di sini naik. Berarti agak kayak gini. Nah, tiga ini. Gitu. Jadi jangan jangan dijadikan aturan baku gitu ya. Karena teknikal itu sendiri pun itu ya, apalagi yang manual ya tergantung yang gambar gitu ya. Oke ya. Nah, terus berikutnya eh, adalah teknikal yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu maksudnya itu sudah dihitung otomatis pakai rumus matematika. Misalnya apa? Misalnya tadi kan tadi sudah saya contohin RSI, kita ganti yang lain MACD misalkan ya. Oke. Nah, kita zoom dulu MACD. Oh, ini saya hapus dulu lah yang bikin bingung ya. Misalnya histogram aja kita pakai ya. Oh, begitu hijau ganti ke hijau muda gitu ya. Oh, berarti berarti trennya itu mau reversal turun gitu ya. Misalkan teorinya begitu. Oh, ini merah tua jadi merah muda kelihatannya bisa nih buat buy nih. Coba kita lihat bener nggak tuh. Oh, ternyata benar gitu ya. Oh, ternyata ini dari hijau tua ke hijau muda. Oh, ternyata benar gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kalau yang indikator tuh udah dihitungin gitu loh. Apa namanya warnanya berubah itu berdasarkan apa dihitungin. Cuman ya nggak selalu benar kan. Nah, terus merah jadi merah muda, ternyata masih turun lagi gitu ya. Nah, berikutnya kalau kalian punya teori sendiri gitu ya. Misalkan nih, pakai ini ya. Tadi kan saya contoh pakai pakai indikator MA50. Nah, ini pakai indikator ini misalkan nih. eh, Merah tua ganti ke merah muda, terus besoknya masih merah muda lagi, di sini langsung keluar sinyal buy gitu ya. Nah, ya udah kalau kita punya teori itu kita bisa coba aja. Caranya gimana? Caranya sama ke Google AI Studio ya. Google AI Studio, klik background, terus kita pastiin dia udah yang paling pinter ini ya, New ini, Pro Preview New. Ini paling pinter udahan. Terus pakai Google Search juga. Nah, sekarang gini, tolong buatkan uh, custom basic. Gitu ya.
di line script. Oke ya. Terus, nah, nyuruhnya apa nih? Ketika begini maka begitu ya, ini ya. Nyuruh AI harus begitu ya. Nah, ketika negatif histogram tidak lebih negatif dari ini ya. Nah, terus apa? Tinggal pencet cek ini aja, diklik. Nah, ini sedikit lebih kompleks dari yang tadi MA50 tadi. Cuman kita coba kira-kira bisa nggak AI-nya. Sambil nunggu, sambil nunggu. Nah, di sini cari ini gambar pohon Natal atau pohon pinus ini. Oke ya, ini digeser ini biar agak luas ya. Ini di Ctrl A gitu atau di blok semua, di back udah hilang tuh. Karena kita mau ganti nanti isinya dengan yang ditulis sama AI-nya. AI-nya masih mikir, gimana ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Ini cuma ngulang tadi. Nah, udah jadi nih. Oke, 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 oke. Semoga nggak error. Kadang kalau makin kompleks makin suka error, tapi nggak apa-apa. Coba dulu. Oke, Ctrl C gitu. Nah, terus ke sini, Ctrl V, terus pencet play. Wah, ternyata suruh bayar. Berarti harus ada indikator yang dihapus. Nah, ini saya hapus saja. Play. Ah, muncul ya. Muncul ini biar nggak nutup-nutupin di silang aja. Nah, keluar nih sinyal P-nya kayak bener apa enggak nih? Ternyata di daily, oh ini kalau lagi downtrend begini banyak luputnya gitu ya. Kalau pas lagi downtrend apa sideways agak sideways ternyata untungnya lumayan. Nah, ini luput itu ya. Coba kita lihat di grafik weekly gitu ya. Grafik weekly luput bener, luput terus habis itu naik bener, 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 luput. Nah, kayak gitu. Jadi intinya kalian harus punya teori dulu kalau mau tanya ke AI gitu ya. Jangan tiba-tiba tulis, buatin coding apa sinyal P yang akurasinya 90% gitu. Nggak bisa kayak gitu AI-nya. Karena emang nggak bisa. Gitu. Nah, jadi teorinya apa nih? Misalnya tadi kan teorinya berdasarkan MACD. Nah, kalau tadi sebelumnya lagi yang awal-awal banget berdasarkan MA50. Lah, tergantung aja teorinya mau apa gitu ya. Tuh. Terus jangan lupa kalau misalkan nemu, wah kelihatannya kok akuratnya lumayan nih. Terus jangan terus ada sinyal buy beli tapi nggak kasih stop loss gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Bahaya. Oke ya. Nah, gimana? Ini kita udah semua. Saya mau jelasin yang chartnya iPod di HP tadi malah sinyalnya kacau. Jadi sementara belum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kita sebetulnya sudah selesai nih. Sederhana sekali ya ternyata charting itu ya nggak semengerikan yang dibahas-bahas analis gitu ya itu karena bahasanya aja kita nggak familiar. Kalau udah familiar ya cuma kayak gini sebetulnya santai-santai ya bukan santai sih ya sederhana gitu loh. Kadang suka di over complicated sehingga kayak
punyanya dia paling canggih gitu ya. Kalau emang secanggih itu akurasi 90% harusnya kan ya nggak dijual toh. Jadi dia nyari utang ke bank terus terus trading sendiri toh nggak kayak nggak dijual toh harusnya. Nyatanya kan masih dijual berarti ya itu tadi nggak semengerikan yang dibayangkan itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalau nggak ada, eh saya coba dikasih tahu lagi yang terutama yang belum ngasih tahu kalau ini bermanfaat atau enggak ya. Tadi yang udah ngasih tahu itu bermanfaat atau enggak itu ada satu, dua, tiga, empat. Nah, yang lainnya lagi nih, oke, emang nggak sesuai yang dibayangin. Cuman kadang orang mempersulit itu biar kelihatannya kayak, wah, ini orang pinter banget ya. Padahal ya kalau pinter banget ya nggak jualan begitu, langsung bertanding di pasar aja gitu. Nah, yang lainnya tolong saya dikasih tahu nih, yang belum ngasih tahu terbantu apa enggak, tolong dikasih tahu nih. Kira-kira materinya ini membantu apa enggak? Kalau emang enggak membantu ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas yang lain. Kalau kalau membantu ya kalau membantu apa namanya? Kalau terbantu dengan materinya berarti saya akan mempertajam materinya ini di kemudian hari. Oke ya, saya dikasih tahu dulu nih materinya terbantu enggak? Gimana? Apakah materinya membantu? Oh, nanti diupload di grup link YouTube-nya. Sementara ini saya upload dulu, nanti butuh waktu agak lama. Nanti diupload sama Pak Prima. Kalau sudah nanti share di YouTube. Oke ya. Oke, kalau gitu sudah selesai kita. Terima kasih. Gak ada yang mau ditanya nih sebelum kita sudah ini. Oke, jangan keluar dulu. Saya mau screenshot dulu. Saya lupa screenshot buat laporan. Oke. Ah, oke, nggak ada yang mau ditanya nih, yakin nih? Yakin nggak ada yang mau ditanyakan? Gak ada yang mau ditanyakan, yakin? Oke, kalau begitu, oke ya, belum ada yang tanya. Kita skip sekarang. Oke, oke, terima kasih. Kita sudah selesai. Saya matiin recordingnya.